Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Dani Septia dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang diampu oleh saya, yaitu mata kuliah agroklimatologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari Prodi Agroteknologi. Dan mata kuliah ini memiliki beban SKS, yaitu 3 SKS yang meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang aspek iklim dan cuaca yang berhubungan dengan permasalahan di pertanian. Contohnya adalah permasalahannya tentang tanah, tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, serta lingkungan dari berbagai macam aspek iklim dan cuaca. Kemudian mempelajari tentang klasifikasi iklim, kemudian hubungan unsur iklim dan cuaca, serta analisis penggunaan data dari iklim dan cuaca untuk perkembangan pertanian terkini. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah agroklimatologi ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan materi agroklimatologi, kemudian mampu menguasai teknologi operasional pencatatan iklim dan cuaca, serta mampu menguasai materi iklim dan cuaca serta interaksinya terhadap makhluk hidup, terutama tanaman dan lingkungan. Adapun sistem pembelajaran dari mata kuliah agroklimatologi yaitu secara tatap muka, dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, praktik, kemudian forum group discussion, kemudian demonstrasi untuk praktikum. Sistem penilaian dari mata kuliah agroklimatologi mengikuti kurikulum OBE, yaitu Outcome Based Learning. Di sini yang pertama yang dinilai adalah kemampuan bersikap dalam kelas, kemudian pengetahuan terhadap pemahaman materi yang disampaikan yaitu pada mata kuliah agroklimatologi, serta keterampilan umum yang didapatkan dari hasil diskusi di kelas, kemudian praktikum yang ada, serta teori yang didapatkan di kelas, yaitu keterampilan umum tentang pengetahuan iklim dan cuaca yang berhubungan dengan dunia pertanian, serta keterampilan khusus yaitu dalam bentuk praktek di lapang untuk mengetahui dan mengoperasionalkan teknologi yang ada tentang iklim dan cuaca. Adapun mata kuliah ini mempunyai bahan kajian yang meliputi pemahaman unsur-unsur cuaca, atmosfer, radiasi, kelembapan udara, suhu tekanan, kemudian awan, presipitasi, siklus hidrologi, evaporasi, kemudian klasifikasi iklim, iklim tropika, serta hubungan agroklimatologi pada berbagai macam aspek permasalahan pertanian yang seperti hubungan agroklimatologi dengan organisme pengganggu tumbuhan, kemudian hubungan dengan lingkungan, serta berbagai macam aspek pertanian lainnya. Kemudian adapun pembelajaran yang saya gunakan kita bisa simak pada video berikut. Terima kasih. Ya, kali ini kita belajar tentang agroklimat yang hubungannya dengan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Ada yang tahu organisme pengganggu tanaman? Hama, apa lagi? Hama, penyakit,
Penyakit? Virus? Bakteri? Penyakit itu adalah apa? Gejala yang ditimbulkan oleh patogen. Nah, patogen itu ada bakteri, virus. Nah, nematoda masuk hama atau penyakit? Hama, nematoda, serangga. Nah, ini perkembangan ini tidak luput dengan perkembangan agroklimat. Jadi dipengaruhi oleh agroklimat. Kenapa seperti itu? Ada namanya segitiga OPT. Masih ingat ini? Ada OPT, ada tanaman, ada apa lagi? Lingkungan. Agroklimat ada di mana jadinya? Di lingkungan. Ini adalah agroklimat. Nah, jadi agroklimat ini dilihat dari faktor lingkungan. Jadi kenapa seperti itu? OPT ini sangat bergantung sekali perkembangannya oleh lingkungan. Contoh, kira-kira kalau misalkan serangga yang berkembang di musim dingin bisa atau tidak? Bisa. Serangganya nggak dorman, nggak mati, nggak hibernasi maksudnya. Hibernasi. Jadi di musim dingin, musim ini pun juga agroklimat ini kan dibagi menjadi iklim dan cuaca. Nah, unsur ini mempengaruhi perkembangan OPT dan sistem imunitas tanaman. Contoh, pada saat iklim dan cuaca di musim kering, tanamannya jadi rentan atau tidak, karena dia tidak dapat asupan air. Pada saat disemprot pupuk juga untuk menyerapnya, kalau tidak ada air pupuknya mudah menguap, kayak gitu kan. Jadi di situ sangat berpengaruh sekali sistem dari agroklimat. Ya, kalau di sini kan kalau kita lihat cuaca dan iklim itu peristiwa fisik yang berlangsung di atmosfer dari tempat dan ruang tertentu. Jadi di sini dilihat variabel unsur cuaca, ada suhu, ada kelembapan, ada apa lagi? Curah hujan, intensitas cahaya matahari, radiasi matahari, kayak gitu ya. Kemudian iklim. Nah, di sini iklim itu adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu. Jadi luasannya cukup luas, kemudian dalam periode yang panjang, seperti itu. Nah, di sini kita lihat pembagian daerah iklim. Ada panas, itu ya berarti di daerah tropis, kisarannya 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, MDPL. Kemudian suhunya 26 sampai 22. Kemudian ada sedang 600 sampai 1500, 22 sampai 17 derajat. Kemudian sejuk 1500 sampai 2500, dingin 2500 lebih di atas permukaan laut. Nah, perkembangan hama ini biasanya pada daerah sedang dan daerah panas. Ini biasanya menyebabkan peledakan hama. Sedangkan kalau di daerah sejuk dan dingin itu lebih perkembangannya ke penyakit. Kenapa seperti itu? Karena kelembapannya tinggi, suhunya rendah, memunculkan penyakit mudah berkembang. Jadi mulai dari spora bisa bersporulasi dengan tepat. Kemudian kalau bakteri juga membelahnya juga banyak ya, kayak gitu. Kemudian, nah, cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap
penyakit tanaman, khususnya bagi penyakit yang disebabkan oleh angin dan air sama serangga. Ada yang tahu nih penyakitnya? Model kayak gini. Kalau angin berarti dia berada asalnya dari udara, penyakit tular udara, namanya airborne disease. Sedangkan kalau air, waterborne disease, yang dimana biasanya itu include dengan penyakit tular tanah, namanya soilborne disease. Nah, kalau serangga, kok bisa jadi nyebabin penyakit? Kira-kira kenapa? Serangga jadi vektor, betul. Jadi serangga ini bisa jadi vektor vektor dari penyakit, yaitu virus. Gimana cara mekanismenya? Pada saat ada daun yang sakit, itu terserang virus, kemudian serangga itu pasti kan tipe mulutnya ada banyak ya. Ada tipe menusuk, menghisap, mengunyah, menggigit gitu ya. Jadi macam-macam, ada 5 tipe mulut. Nah, di situ pada saat menusuk menghisap, mereka akan menghisap cairan di daun. Nah, cairan yang di daun itu dihisap, kemudian yang mengandung virus ditularkan kembali, menghisap tanaman yang sehat. Akhirnya di stilet itu ada virusnya, seperti itu. Oke. Terus nah, iklim merupakan peubah utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, kenapa seperti itu? Kita bisa membuat namanya rekayasa tanaman tahan. Jadi, yang dimanipulasi dari lingkungan yang tidak support dengan tanamannya yang dibuat support ke lingkungan. Contoh pada saat ada di padi rawa yang ada di Kalimantan. Nah, jadi kan biasanya padi kan nggak ini ya, padi gunung juga misalkan gitu. Jadi padi kan biasanya di tanah sawah yang isinya airnya banyak, kemudian ketersediaan pokoknya tanahnya subur kayak gitu. Nah, sedangkan itu tanahnya kering. Nah, jadi dibuatlah rekayasa yang dapat mensupport lingkungan. Jadi berada di adaptif ya. Jadi adaptif di dalam lingkungan. Jadi lingkungan kering akhirnya direkayasa. Rekayasanya oleh pemulia tanaman. Jadi mau secara bioteknologi, mau secara persilangan itu bisa dilakukan, ataupun secara mutasi genetik. Jadi mutasi genetik adalah dia merubah struktur genetik dengan cara misalkan sinar gamma, kemudian menggunakan bahan kimia seperti itu. Kemudian membantu ahli agronomi dan fisiologi menghitung iklim dan pada pertumbuhan, perkembangan dan hasil tanaman. Jadi kalau misalkan curah hujannya sekian, tanaman apa yang cocok kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kalau kita tidak tahu iklim dan mau budidaya, tiba-tiba di musim hujan, saya mau nanam semangka aja kayak gitu. Nah, apa yang terjadi? Busuk. Itu ya bisa busuk. Kedua, semangkanya jadi hambar, kebanyakan air, jadi nggak manis. Jadi semangka nanamnya lebih baik di greenhouse. Ya betul sih, di greenhouse. Di mana emangnya enaknya? Di musim apa kalau dengan ini? Musim panas kayak gitu. Jadi batas suhu yang mematikan aktivitas sel tanaman di sini kita bisa lihat antara 1200 sampai 1400 Fahrenheit. Jadi kira-kira berapa Celcius? Fahrenheit ke Celcius gimana caranya? 9 per 5.
9/5 dikali 1400 berapa derajat? Udah dihitung? Berapa? Berapa? 25? Masa 25? 1400 dibagi 5. Hah? 700 apa? Hah? Kok banyak sekali? 2520 derajat Celcius. Nggak mungkin. Ngitungnya gimana itu? Sedangkan kalau suhunya rendah, di sini kita bisa lihat suhu udara di Indonesia berperan untuk mengendali perkembangan tanaman padi. Jadi kalau suhunya rendah, memang kita nggak akan bisa bagaimana cara mengendalikan penyakit di tanaman kayak gitu. Jadi harus intensitasnya perlu ditingkatkan. Contohnya misalkan setelah hujan, kan suhunya dingin ya. Nah, suhunya dingin, berarti harus disiram lagi. Siram pakai air biasa. Nah, karena tujuannya apa? Untuk menggugurkan spora-spora yang melekat pada daun. Agar tidak terjadi infeksi pada tanaman. Seperti itu. Radiasi matahari juga berpengaruh terhadap perkembangan fotosintesis tanaman, dan di sini juga berpengaruh juga untuk perkembangan hama. Pada fase apa kira-kira radiasi matahari itu berpengaruh terhadap perkembangan hama? Pada fase telur. Telur ini membutuhkan suhu yang hangat. Radiasi matahari pada saat ke permukaan tanah, ke permukaan bumi, itu akan menyimpan namanya kalor. Kemarin kan sudah tahu ya bedanya antara panas dan apa? Suhu dan panas. Jadi apa bedanya suhu dan panas? Ayo. Suhu itu adalah ukuran, kalau panas adalah energi total dari energi kinetik ya, kayak gitu ya. Menurut kalian tanaman jagung menguning itu akibat penyakit, apakah akibat kekurangan pupuk ataukah kekeringan? Tergantung fase pertumbuhan. Jagung menguning. Nah, penyebabnya ada bisa biotik dan abiotik. Oke. Kalau biotik berarti di sini ada namanya patogen. Apa patogen yang bisa menyebabkan tanaman jagung menguning? Virus? Adakah di jagung? Gak ada. Jadi patogen yang menyebabkan di sini ada namanya jamur, Chromista, itu adalah bulai. Jadi sekarang informasi terbaru, kalau dulu namanya Peronosklerospora maydis itu adalah jamur, ternyata penemuan baru saat ini
Bulai itu disebabkan oleh Chromista, golongannya Oomycetes. Jadi bukan fungi lagi, tapi Chromista. Nah, jamur di sini juga bisa. Fusarium bisa. Fusarium itu adalah penyebab layu. Nah, kalau biotik, suhu menyebabkan kekeringan, kadar air di tanah, berarti air, curah hujannya banyak atau tidak sehingga bisa menguning atau tidak. Nah itu bedanya gitu. Jadi kalau dilihat tiba-tiba di lahannya menguning, kalau nguningnya merata, oh berarti dilihat dulu gejalanya. Oh ini ada, misalkan ada spora di daunnya, berarti itu penyebabnya adalah biotik. Tapi kalau misalkan yang menguning cuma di daerah sini saja, nah tapi di sini masih hijau, sini hijau, sini hijau, berarti kemungkinan adalah abiotik. Bisa dilihat apakah kadar airnya kurang, jadi kurang nyiram, ataukah pupuknya yang kelebihan, kayak gitu. Jadi itu perlu dilihat kembali. Itu. Ada lagi pertanyaan? Betul. Iya. Nah, kalau kita pikir oh gitu di abiotik, kita lakukan abiotik, dan ternyata tiba-tiba gara-gara kita salah lakukan, terus akhirnya itu menyebabkan dan terjadi yang fatal. Jadi dikiranya abiotik ya? Ya jadi cuman satu gitu awalnya. Nah kemudian kok nggak ada penyebaran. Jadi itu yang sering dialami oleh petani. Kenapa saya bilang kayak seperti itu? Karena petani itu sangat berhati-hati terhadap tanamannya. Lihat hama satu, ada ular satu di tanaman, besoknya langsung nyemprot. Padahal belum tentu merusak satu areal lahan, kayak gitu kan. Ambang ekonominya masih di bawah, kayak gitu. Nah, jadi kita harus berpatokan pada kira-kira, contoh deh, kalau satu tanaman, kalian punya 1 hektar tanaman jagung, ya kan? 1 hektar tanaman jagung. Yang menguning 1 tanaman. Nah, belum terjadi penyebaran. Apa yang perlu dilakukan? Ya, tinggal jangan dicabut dulu, jangan dicabut. Tapi karena yang menguning itu adalah daunnya, ya kalau misalkan takut nih, ini gara-gara abiotik atau bukan ya, dilihat nggak ada sporanya juga, misalkan nggak ada spora yang menempel di daunnya, ya sudah, masukin plastik, ini ya, daun yang menguning, potong. Dah, sudah, aman itu. Serangga itu beranak atau bertelur? Nah, siapa yang bilang beranak? Hah? Vivipar atau vivipar? Bertelur, bukan beranak. Ini gimana? Ganti kulit. Bukan ganti kulit. Jadi prosesnya adalah perubahan dari nimfa. Itu kan nimfa akan menjadi pupa. Nah, itu tadi yang kata kalian itu ganti kulit, itu pupanya, cangkang. Kayak gitu, cangkangnya. Akhirnya serangga dewasanya yang punya sayap, kayak gitu. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Sudah? Oh iya, ayo. Jadi kan hubungan antara iklim cuaca ke OPT tanaman itu kan sangat spesial gitu loh Pak. Dan sebenarnya yang saya bayangkan itu di area kerja
pedesaan di sawah-sawah, petak tiap petak itu kan saling terhubung gitu. Betul. Penyebarannya itu masif jika diadakan pembuatan greenhouse. Jadi kan kondisi lingkungannya dimanipulasi, tapi itu secara masif. Betul. Itu keadaan di lingkungan itu pengaruhnya kira-kira begitu. Kalau misalkan di daerah persawahan yang lebar, yang luas, kemudian ada greenhouse. Ya, jadi dari tanah lapang begitu. Ya, dibuat greenhouse besar-besaran. Ya, dia akan mengontrol namanya perkembangan OPT. Satu. Kemudian mengontrol cuaca. Walaupun misalkan musim hujan, tetap bisa menanam tanaman yang di musim kemarau kayak gitu. Jadi di situ kalau misalkan mau tujuannya untuk mengembangkan ke greenhouse, ya yang pertama ini ya, kalau itu tadi keuntungan. Tapi kalau kelemahannya adalah membutuhkan media tanam. Ya, media tanam yang cukup banyak. Kalau mau hemat berarti pakai air. Jadi hidroponik. Kemudian biayanya memang awalnya besar di awal, tapi dia akan dibutuhkan dalam waktu lama, ya kisaran kan 5-10 tahun. Itu ya akan kembali. Jadi tinggal tergantung pada apa ya, tujuan menanam itu untuk komersil yang lebih bagus, ataukah misalkan hanya dijual di pasar, ataukah mau diekspor kayak gitu. Kalau misalkan di pasar, saya kira cukup aja di lahan, karena efisiensi lahan, kemudian ketersediaan biaya itu juga apa ya, dapat ditekan kayak gitu. Kalau misalkan di greenhouse awal-awal itu pasti udah miliaran bangunnya kayak gitu. Kecuali memang inisiasi dulu kayak gitu. Misalkan semi. Jadi anggapannya misalkan nih sekarang musimnya hujan, kelembapannya tinggi, bikin sungkup. Semuanya disungkup dulu, misalkan kayak gitu. Kayak model stroberi di Bali, kan itu ada sungkupnya ya. Ya itu tujuannya agar embun-embun yang di udara itu tidak jatuh langsung ke stroberi yang menyebabkan kebusukan di stroberi kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau arahnya ke lingkungan sih lebih bagus. Kalau untuk ini ya, perkembangan tanaman ya, lingkungan ke perkembangan tanaman. Tapi kalau lingkungan ke lingkungan, dia akan merusak serapan air tanah. Iya kan? Karena apa? Pada saat pembangunan bangunan greenhouse, dia akan mengambil apa ya? Kisaran kayak luasan di mana ya air tanah itu kan harus dibor langsung ya untuk kebutuhan mereka, sehingga yang lainnya kadang bisa hilang kayak gitu. Jadi lebih sedikit nanti kayak gitu. Jadi kalau di desa dikembangkan seperti itu, kalau cuman satu orang nggak bakalan jalan, bakalan diprotes warga pastinya kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absenkah kalian? Belum?